kita sekarang sudah bersama dengan 2 orang yang keren banget, real. Keren Mereka banget. tuh kayak ngerti gak sih, kayak mereka tuh satu tapi berbeda. Wah gitu, iya berbeda, kan? beda-beda Tapi tetap tetap satu. Betul. Mereka tuh pakai putih tapi dua-duanya beda. Berarti mereka pasti berbeda. Kita tanya-tanya kali ya. Let's go. Let's go. Halo. Hai. Kita boleh kenalan dulu nama sama fakultasnya. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Grace dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Keren Wah, bro. hukum. Gila, ngeri Emang cuy. kayak, kita lanjut ke Akang sebelahnya sebelahnya nih. Keren banget udah. Wow, gila. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Arifin. Mungkin biasa dipanggil Iping juga. Aku dari Fakultas Pertanian. Oke, salam kenal. salam Kang kenal. Ipin. Wah, pertanian juga nih sama sama kita. Gila, kami Keren. tani takkan mati. Wes, keren banget. Oke, kita langsung masuk Langsung aja kali aja ya. ya. Oke, kita langsung masuk. Materinya apa nih? Materinya tuh keren banget. Kira-kira kalian udah ada yang dapat bocoran dikit nggak soal materinya nih? Dikit-dikit gitu tentang apa? Jujur aja nggak apa. Jujur aja. Kalau yang aku tahu sih biasanya di sini materinya tentang awareness mengenai impor beras ya di Indonesia. Keren. Wah, gila. Dia tahu. Langsung tahu loh. Jadi senang. Oh my god. Iya betul. Jadi pada hari ini kita akan bahas tentang impor beras. Itu sesuatu yang seharusnya nggak asing kan ya di telinga kita Iya, kan ya. udah sering Impor banget beras nih dari betul. Dimana kita masih selalu impor beras padahal kita negara agraris loh. Iya loh. Ya kan? Kita negara habis agraris pikir. tapi kita masih impor beras. Oke. Kita langsung saja ke materi ya supaya kita bisa awareness lebih lanjut tentang ini. Oke. Jadi materi kita kali ini adalah Indonesia masih impor beras tapi Thailand, Vietnam sudah ekspor. Tuh, apakah itu kayak mengingat sesuatu gitu? Apakah kita kan dekat tuh ya? Iya ya, kan? kita kan Kita Asia dekat Asia Tenggara, Tenggara, iya. betul, ASEAN, tapi kok mereka bisa ekspor? Iya, kok kita enggak? Apakah kalian kepo? Karena kita kepo. Jangan sampai kita kepo sendiri doang gitu. Oke, jadi berdasarkan dari beberapa berita yang aku dapat, impor beras yang dilakukan pemerintah itu melonjak signifikan di negara kita. Tahun lalu dari BPS sendiri nyebut kalau impor beras itu meningkat 613,61%. Lebih dari 100%. Lebih dari 500%. Oh iya loh. Gila. Dibandingkan dengan 2022. Berdasarkan data BPS ini, pada tahun 2023 itu Indonesia paling banyak impor beras dari Thailand. Dari Thailand sebanyak 1,38 juta ton atau setara 45,12%. Dan Vietnam 1,14 juta ton atau setara 37,47%. Gila. Kalian bayangkan kita masih berada di zona yang sama, yang dekat, tapi kita impor ke mereka sebegitu banyak. Iya loh. Gila. Padahal negara tetangga ini ya. Betul. Boleh lanjut Kim, kira-kira gimana tuh? Nah, jadi Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan bahwa Vietnam dan Thailand menjadi pemasok utama untuk beras Indonesia. Setelah India memberlakukan restriksi ekspor beras sejak 20 Juli 2022. Berarti kita beralih ya dari India ya. Wah. Dan di sini tuh tertera kalau dalam 5 tahun terakhir impor beras dari Vietnam dan Thailand itu terus meningkat ke kita. Jadi bukannya menurun tapi kita malah meningkat. Wah. Dan importasi ini dilakukan karena produksi beras di Indonesia tuh turun. Kenapa? Karena El Nino. Fenomena cuaca ekstrim yang gak cuma terjadi di Indonesia, tapi negara produsen beras lainnya tuh juga kena. Yang harusnya apa tuh? Thailand dan Vietnam juga kena. Iya. Tapi kok kita masih bisa ekspor ke mereka? Impor dari Gimana mereka. Gimana tuh? Nah, menurut di sini dikutip dari Vietnam Plus, Kementerian Pertanian dan Koperasi di Thailand memperkirakan terjadi penurunan produksi beras pada musim panen di 2023 sampai 2024, terutama dampak fenomena cuaca El Nino.
Iya, jadi begitu. Oke, kita langsung aja kali ya. Kita langsung ngobrol. Tanya-tanya, Betul. diskusi bareng gitu Diskusi ya. bareng karena balik lagi di sini kita mau belajar sama-sama. Yes, ya benar. kan? Oke, pertanyaan yang pertama nih, aku pengen tanyain. Kira-kira Grace sama Kang Ipin tuh udah aware gak sih dengan berita ini? Apakah sudah pernah terlintas atau sudah pernah pas lagi nge-scroll HP kayak wow ada berita Ada ini berita. gitu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Aku sendiri cukup aware dengan berita ini karena memang background aku sendiri yaitu sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian. Di sini juga aku biasa diajarin mengenai pertanian dan mungkin masalah-masalah yang ada gitu secara umum. Jadi udah aware ya. Udah aware benar karena sudah dilatih di Fakultas Iya, Pertanian. betul. Tapi kan kita pengen tahu nih kira-kira kalau di luar outside of pertanian apakah ini sudah ada awareness-nya. Disitulah kenapa ada Aceh, Yes. gitu, ada Grace. Menurut Grace gimana? Apakah kamu sudah aware dengan berita ini? Ya, jadi kalau aku sendiri sebagai anak sosum sebenarnya nggak pernah benar-benar menggali ya tentang ini, dan aku baru saja aware tentang masalah ini. Ya pernah lah lewat di timeline sekali-sekali kalau ternyata Indonesia itu masih mengimpor beras walaupun negara agraris. Jadi meskipun beda tapi Tetap tahu ya. Iya, berarti tetap ada sedikit-sedikit gitu Iya, awareness-nya. pengetahuannya tentang hal ini gitu ya. Wah, Karena keren. sebenarnya pengetahuan ini general-general Iya saja sih, kan? general sih Betul. ya. Semua orang pasti tahu lah. Betul. At least sekali At least gitu. sekali muncul pasti di beranda gitu. Betul. Kayak oh my god ada berita tentang beras. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Apa tuh pertanyaannya Ikim? Nih, bagaimana tanggapan Kang Ipin dan Grace? Grace pertama kali saat mengetahui kita masih impor beras dari negara tetangga tuh gimana gitu? Shock kah atau masih gimana? Ya atau kecewa atau sedih gitu karena kok kita negara agraris tapi kita masih impor. Iya. Udah gitu negaranya negara tetangga Iya gitu. Aduh. Silakan. Oke, kalau dari aku sendiri reaksi pertama aku itu adalah bingung. Kenapa? Karena Indonesia itu negara agraris yang punya lahan yang besar, iklim yang mendukung, tetapi kenapa masih mengimpor begitu? Tentunya sangat disayangkan. Iya ya, sayang banget ya. Setuju sih. Iya, Kita setuju. negara yang potensinya tuh gede loh dia. Banget loh, banget. Dan kenapa kita nggak bisa gitu untuk ngehandle sesuatu hal ini dan kita sampai impor gitu ke negara tetangga, tapi dalinya El Nino. Iya. Itu kan sangat agak low konteks iya. gitu. Kalau dari opini Kang Ipin sendiri gimana? Oke, aku sendiri sebenarnya sebelum masuk ke Fakultas Pertanian sendiri, sebelum diajarin, aku juga sama kayak Aceh mungkin bingung ya. Kenapa kita tuh mesti impor padahal kita itu negara agraris gitu. Tapi mungkin setelah aku masuk Fakultas Pertanian, aku awalnya tuh kayak agak sedih gitu ya, sangat disayangkan dan memang shock gitu. Tapi makin kesini berita itu tuh makin banyak gitu dibicarakan oleh dosen-dosen. Jadi sekarang aku sendiri udah nggak kaget lagi pokoknya. Pasti pertamanya bingung Iya, ya. bingung, sedih, kecewa gitu ya. Kayak kita gitu, kayak kita sakit hati Iya, gitu sakit ya. hati. Dibilangnya El Nino tapi kok kita ke tetangga gitu. Itu sama aja kayak kita mau minta payung karena kita hujan tapi kita mintanya ke tetangga. Iya. Mereka kan juga kehujanan Malu ya? gitu. Malu. Aku ngerasa jujur, aku ngerasa malu sih sebenarnya. Maksudnya kita punya potensi yang besar dan kenapa kita nggak gali di mana hambatan itu Iya, gitu supaya kita bisa, karena kan kita nggak mungkin terus-terusan impor mau Iya, sampai kapan mau sampai kan? kapan ya? Betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Grace sama Kang Ipin nih, faktor apa sih yang membuat kita tuh masih impor beras dengan dalih El Nino ini, sedangkan kita aja impor beras tuh dari negara tetangga dan negara tetangga kita ini masih bisa ekspor beras kenyataannya kan. Jadi menurut kalian faktor apa sih yang benar-benar mungkin ngebuat kita tuh masih impor beras gitu? Oke, kalau misalkan kita lihat-lihat ya dari geografinya mungkin Indonesia sama negara yang mengekspor beras itu seperti Thailand atau Vietnam itu kan dekat ya. Yang pastinya kalau kita pun terdampak El Nino, mereka juga seharusnya terdampak gitu. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang mana kita itu emang membutuhkan beras untuk mencukupi ketersediaan dari
masyarakat Indonesia itu sendiri. Salah satunya mungkin bisa kita lihat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang selalu meningkat. Terusnya udah jumlah penduduk yang semakin meningkat, tetapi lahan untuk yang bisa dipakai untuk pertanian ini semakin menurun karena alih fungsi lahan, bisa jadi industri dan sebagainya. Betul. Iya sih, karena sekarang tuh bahkan sawah-sawah gitu ya, lahan-lahan pertanian dibikin jadi apartemen lah, mall gitu. Dan kadang-kadang tuh itu ngebuat tanahnya itu tuh jadi nggak baik lagi Iya, untuk digunakan jadi nggak subur pertanian, ya. betul. Jadi sebenarnya faktornya tuh luas ya kalau Iya. dilihat, bisa jadi dia nyambung ke segala macam, nyambung ke industri, nyambung juga ke tadi dibilang Kang Ipin populasi juga, Iya, karena kan penduduk nggak ya. mungkin kan kita nekan populasi, kita suruh dalam satu hari nggak boleh ada anak yang lahir, nggak mungkin kan kayak gitu. Kita nggak bisa kita gitu tidak ya, bisa di luar kontrol kita Iya. gitu ya. Jadi pasti akan selalu ada pertumbuhan penduduk, di saat yang sama berarti demand untuk beras juga nambah. Betul. Kalau dari Grace sendiri gimana? Dari opini Grace sendiri? Oke, menurut aku dari bacaan yang pernah aku baca, selain dari yang Bang Arifin tadi bilang kalau jumlah produksi beras itu masih lebih kecil dari jumlah penduduk kita, itu selain itu ternyata Indonesia itu masih menggunakan sistem konvensional, lebih tradisional dalam memproduksi beras. Itu yang pernah aku baca sih. Jadi kalau misalnya kita memproduksi beras secara tradisional itu kan kita harus bayar orang. Orang kan tentu biayanya mahal ya. Iya. Kalau yang aku tahu Thailand dan Vietnam itu udah pakai sistem mesin, jadi nggak perlu banyak orang yang memproduksi. Nah dari situ ternyata karena kita harus membayar lebih banyak orang, harga yang kita itu nggak bisa menjual beras kita secara murah, sedangkan Thailand dan Vietnam itu bisa gitu loh. Jadi kita sebenarnya kalah saing di harga, itu makanya kita masih mengimpor. Betul. Tapi kalau dilihat-lihat betul sih, kita kan selalu ngelihat barang-barang yang homemade pasti kan lebih mahal. Dan kita masih pakai pertanian konvensional, berarti otomatis itu homemade. Iya. Akan berarti lebih mahal Iya, pakai dibandingin dengan mereka yang modern kan. Karena emang kita sebenarnya masih ini ya, ketinggalan dalam teknologinya gitu ya, makanya kita masih konvensional. Kita ketinggalan, dari tambah lagi tuh kita sebagai generasi muda tuh masih selalu ngeliat petani ini tuh pekerjaan yang biasa saja Iya, gitu loh, yang kayak di- aduh apa sih petani dipandang gitu bawah ya gitu kan ya. Kayak kita tuh masih ngerasa kayak, padahal kalau di Vietnam atau Thailand mungkin petani-petani muda justru petani-petani yang modern, Iya, yang mereka tinggal keluar rumah ngeliatin pertaniannya, Mesin, ngeliatin iya. mesin itu berjalan kan. tinggal dipantau aja gitu Betul, ya. berarti emang awareness kita kan yang kurang Iya, akan betul. ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa Ikim? Pertanyaan selanjutnya, Indonesia nih impor berasnya itu sangat tinggi dan berdampak pada perekonomian kita tentunya kan. Nah, menurut kalian langkah apa sih yang bisa kita ambil atau pemerintah yang bisa ambil untuk menangani masalah ini? Oke, menurut aku berdasarkan jawaban aku yang tadi, langkah pemerintah itu bisa mengusahakan permesinan yang canggih. Nah, dari permesinan yang canggih tentunya kita bisa memproduksi lebih banyak, lebih cepat. Karena sangat disayangkan bila kita sendiri nggak bisa menjual hasil negara kita sendiri. Ya, betul. Setuju banget. Setuju banget Berarti sih. pemerintah tuh harus fokus di teknologi. Iya, berarti teknologinya ya. tuh ditingkatin ya. Kalau dari Kang Ipin sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin langkah dari pemerintah yang bisa dilakukan itu, pemerintah itu bisa ada koordinasinya gitu, hingga dia itu menjangkau ke petani-petani kecil di desa. Jadi agar pemerintah ini memperhatikan dan mungkin kalau bisa mendata atau ya pokoknya mendata lahan-lahan yang milik petani atau warga yang bisa digunakan untuk kegiatan pertanian. Terus juga aku ngerasa kalau langkah kecil dari kita sendiri, kita bisa bantu-bantu petani dengan support atau memberikan edukasi atau pelatihan, yang mana edukasi ini sistemnya kayak diskusi ya, karena kan mungkin petani lebih paham kondisi di sananya gitu kan. Nah, dari aku sendiri mungkin kayak petani ini kan kadang masih kurang paham ya dengan teknologi-teknologi, itu bisa mungkin kita bantu gitu dan teknologi yang ada atau inovasi-inovasi baru di bidang pertanian.
Iya betul banget, setuju sih, karena edukasi ya. Betul. Karena petani-petani kayak ya udah cuma bajak aja gitu ya, edukasinya kurang gitu. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya pekerjaan mereka tuh punya banyak banget Iya, potensi. banyak banget impact ke kita gitu. Betul. Apalagi kita negara agraris. Betul, berarti itu lebih ke pemerintah yang harus aware ya Iya, akan masalah ini. Mereka betul, tuh harus aware, jadi nggak asal cuma beras nggak ada, oh impor, beras nggak ada, oh impor gitu. Jangan pengen apa ya, instan kan? instan. Betul. Oke, kita lanjut diskusi selanjutnya. Petani ini kan seperti yang tadi udah kita bahas ya, petani merupakan orang yang sangat penting kan di dalam pertanian itu sendiri, dan ini kan berhubungan langsung dengan masalah ini. Nah, menurut Kang Ipin dan juga Grace, apa yang bisa dilakukan pemerintah mengenai hal ini, dan terutama tuh untuk kesejahteraan petani sendiri, karena kan sebenarnya salah satu masalah yang ngebuat petani tuh makin lama makin sedikit itu kan karena memang nggak ada generasi muda yang mau melanjutkan ya. Jadi udah stuck aja petani, tetap petani tua tidak ada petani yang muda kan, generasi muda. Gimana caranya supaya kesejahteraan petani tuh bisa, dan supaya generasi muda tuh aware kalau misalkan nggak ada salahnya untuk jadi petani muda, ya kan gitu. Mungkin sesuai dengan jawaban aku yang sebelumnya ya, kalau misalkan pemerintah ini perlu koordinasi terkait petani-petani kecil, yang mana mereka sendiri itu bisa membantu atau mensubsidi misal dari pupuknya atau dari pestisidanya, supaya petani-petani ini tuh nggak mengeluarkan uang yang cukup banyak gitu. Jadi bisa pemerintah bantu. Terusnya juga mungkin pemerintah juga agar lebih memperhatikanlah petani-petani yang ada di desa, supaya nanti itu petani-petani ini tuh bisa mungkin dari sisi kesejahteraannya, dari sisi pendidikannya, dari sisi kesehatan dan sebagainya itu bisa tercukupi gitu. Iya. Jadi kayak pemerintah harus cover juga gitu. Betul. Ya, kesejahteraan petani gitu, kayak kesehatannya gitu, kayak BPJS, terus kayak bahan-bahan pertanian juga, pupuk-pupuknya gitu disubsidi gitu ya. Mereka harus invest gitu ya ke pertanian, karena kayaknya kalau kita lihat tuh itu yang paling jarang kan. Iya. Mereka invest ke pertanian, mereka tuh lebih ke industri ya, tapi mereka kurang mau untuk invest ke pertanian. Bahkan Menteri Pertanian saja bukan orang pertanian. Wah. Kan itu Betul. Oke, kalau menurut Grace gimana? Oke, jawaban aku sebenarnya sama sih, hampir sama Bang Arifin. Pemerintah itu bisa mensejahterakan petani dengan cara ya pelatihan pertanian, kemudian subsidi pupuk, sampai dukungan keuangan langsung kepada petani-petaninya. Begitu sih jawaban simpel. Berarti sama ya, memang pemerintah tuh harus buka juga, mata dan bantu gitu harus untuk bantu petani. juga gitu Iya. ya. Karena kalau emang kita mau untuk stop impor ya kita juga harus mau untuk ngebantu petani. Iya, harus gitu. effort juga gitu ya, pemerintah, warganya juga gitu. Betul. Ya kan? Kita juga harus turun gitu untuk Iya, turun ngebantu. tangan. Iya. Oke, kita sudah di diskusi terakhir. Iya, terakhir ya, pertanyaan terakhir nih. Yang sangat-sangat meledak. Iya, ini jadi kayak apa ya, intinya gitu ya. Inti yang mau kita sampaikan yang betul. merupakan tujuan dari iPod kita. ini. Betul. Udah, kita dong tepuk tangan kayaknya. Gitu. Oke, lanjut Oke. ya. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama nih tentang awareness persoalan ini, bagaimana menurut kalian ya, sebagai generasi digital Gen Z gitu ya, kita dapat menyebarkan awareness ini dengan baik agar bisa dipahami oleh kalangan generasi kita, terus supaya mereka bisa aware dengan masalah ini gitu. Betul. Kayak yang tadinya nggak tahu akhirnya jadi tahu gitu. Oke, dari aku, kalau Gen Z itu sebenarnya kebanyakan anak-anaknya kreatif ya. Sebenarnya bisa dimulai dengan sekecil poster-poster gitu, atau kalau yang suka menulis itu kayak artikel-artikel, atau sebenarnya podcast ini juga sudah menyebarkan awareness gitu. Aduh, senang sekali. Pujian tidak langsung. Iya loh, kita dihargai. Wah. Betul. Memang kita pengen create awareness dari sini. Maka dari itu kita bikin iPod dengan tema ini. Betul. Terima kasih, Grace. Terima kasih ya. Iya, jadi sebenarnya dengan adanya podcast ini kita bisa
mengetahui gitu problematika di negara sendiri tentang impor beras itu bagaimana. Ya tentunya kita sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia harus wajib tahu. Ya, Setuju dengan Grace. Setuju. Kalau menurut Kang Ipin sendiri? Pin gimana nih? Oke, kalau menurut aku ya, tadi bener juga kurang lebih sama dengan yang disampaikan Aceh. Kalau misalkan Gen Z ini bisa melakukan berbagai cara gitu ya, yang kreatif untuk mempublikasikan terkait hal tersebut. Nah, kita bisa, kalaupun yang mau menulis mungkin bisa menulis artikel, dan itu tuh artikelnya mungkin bisa kita kasih ke jurnal-jurnal atau ke media-media, misal bisa di Kompas, itu kan bisa mereka publikasikan ya, yang mana nanti penulisnya atas penulis kita juga gitu. Terusnya mungkin bisa lebih ke ini kali ya, kesadaran terhadap jangka panjangnya itu pertanian itu, karena pertanian ini sendiri nggak akan mati gitu ya, bener lah ya pokoknya. Pangan ini menjadi bagian dari tonggak kedaulatan masyarakat Indonesia, dan itu pun bisa kita share lewat video atau mungkin media sosial gitu. Iya, Betul. bener. Kami tani Akan mati. Keren. Yang betul. Generasi kita tuh generasi yang paling cepat lah untuk tanggap gitu loh, Iya, untuk iya, masalah-masalah iya. ini gitu. Harus. Apa-apa bisa viral dengan cepat kan. Iya. Kalau gitu berarti masalah-masalah yang seperti ini juga harusnya bisa gampang viral. Iya, gampang menyebar luas gitu ya. Betul. Oke. Ini adalah diskusi yang sangat Iya. Aduh. Daging banget nih sangat gitu ya. banyak insight-nya Iya yang bisa loh. diambil. Kita jadi lebih aware sesuai dengan tujuan kita kan. Betul. Betul. Sayangnya sedih nih. Iya. Kamu aja yang lanjut deh, aku sedih. Kita sudah di penghujung acara ya. Betul. Kita sudah selesai diskusi Kita sudah selesai hari ini diskusi, kali iya. ini dengan tema yang juga sangat Fantastis. Iya. penting juga ya Betul. untuk Iya. negara kita juga. Oke, terima kasih untuk Kang Terima Ipin kasih. untuk Grace sudah mau menyempatkan diri di sini berbincang sama-sama dengan kita. Sayangnya kita harus berpisah, Iya. tapi nggak apa, Undur setelah diri. ini kita nggak berpisah kok. Kita tetap masih Iya, di sini. kita masih di sini Masih kok. di sini. Cuma kalian aja yang berpisah. Iya. Gitu. Iya, oke baiklah. Kita Sabi, aku Sabi. Aku Ikiem. Kita undur diri. undur diri. Dadah, selamat ketemu di iPod Bye-bye. selanjutnya. See you Bye-bye. next time.